Subuh itu, saat mengemudikan bus pertama hari itu, seorang wanita naik di sebuah halte. Ketika dia mengangkat wajahnya, napasku seakan berhenti. Wajah itu adalah wajah istriku, Dewi, yang kuanggap telah tiada 10 tahun lalu dalam tragedi ledakan di pusat perbelanjaan Blok M. Tatapan matanya, cara bicaranya, bahkan kursi yang selalu ia duduki, semuanya sama. Namun, wanita itu menatapku seolah aku orang asing. Lalu ia bertanya, "Pak, bus ini lewat terminal sentral?" Sejak hari itu, duniaku kembali terguncang. Siapakah dia? Benarkah dia istriku? Pagi hari di Jakarta, 15 Februari 1995, terasa dingin dan lembab. Pukul 04.30, bahkan sebelum alarm berbunyi, Bambang sudah membuka matanya. Di sebelahnya, Dewi tertidur dengan napas yang teratur. Dengan hati-hati, Bambang menyingkap selimut dan bangkit. Tubuhnya sudah terbiasa bangun, pada jam yang sama, selama 20 tahun terakhir. Dari dapur, sudah tercium aroma sop buntut yang sedang mendidih. Dewi telah menyiapkannya tadi malam. Itu adalah makanan favorit Bambang. "Sudah bangun, Mas?" Dewi muncul dari dapur, rambutnya diikat seadanya. Masih ada sisa kantuk di matanya. "Iya, hari ini jadwal bus pertama. Berangkat jam 05.023, kan?" Bambang menyendok nasi panas ke dalam mulutnya. Rasa gurih dan hangat dari sop buntut seolah membangunkan seluruh tubuhnya. Dewi mengeluarkan secarik kertas kecil dari tas bekalnya dan menempelkannya di bagian dalam tutup kotak makan. Itu adalah tempat pertama yang akan Bambang lihat saat membuka bekalnya nanti siang. "Hari ini tulis apa?" tanya Bambang. "Rahasia. Nanti siang baru boleh dilihat," jawab Dewi sambil tersenyum jenaka. Senyum itu begitu indah. Meskipun sudah 7 tahun menikah, senyum itu masih saja membuat jantung Bambang berdebar. Bambang adalah seorang supir bus kota rute 57, sebuah rute panjang yang membentang dari Blok M, melewati Sudirman, hingga ke Kota Tua. Ia melintasi jalan yang sama bolak-balik 6 kali sehari. Beberapa orang bertanya apakah ia tidak bosan, tetapi bagi Bambang, jawabannya adalah tidak. Ada penumpang-penumpang setia yang naik di jam, dan halte yang sama setiap hari. Anak-anak sekolah, para pekerja kantor, ibu-ibu yang hendak ke pasar. Bambang hafal wajah mereka semua. Ia bahkan tahu di halte mana mereka naik dan turun. "Aku juga harus berangkat pagi hari ini, Mas. Katanya ada banyak barang baru yang datang di toko," kata Dewi. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket besar di pusat perbelanjaan bawah tanah Blok M Plaza. Ia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Pekerjaan yang melelahkan, tetapi Dewi selalu terlihat ceria. "Mau aku turunkan di Blok M?" "Iya, aku turun di sana saja." Ketika Bambang keluar setelah mengenakan seragamnya, Dewi memakaikan jaket di bahunya. "Hari ini udaranya dingin, loh. Hati-hati masuk angin." "Iya, sayang. Kamu juga pakai baju yang hangat, ya." Sebelum melangkah keluar pintu, Dewi tiba-tiba memegang lengan Bambang. "Mas." "Ya?" "Entah kenapa, hari ini perasaanku tidak enak. Dadaku terasa sesak." Bambang menggenggam erat tangan Dewi. Tangan itu terasa dingin. "Ada apa? Kamu sakit?" "Bukan." Tiba-tiba saja merasa cemas. Hati-hati menyetirnya. "Ya." "Tenang saja. 20 tahun tanpa kecelakaan," canda Bambang. Dewi tersenyum kecil, tetapi Bambang gagal melihat kecemasan yang tersembunyi di balik senyum itu. Ia tak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Depo bus hanya berjarak 10 menit dari rumah. Udara subuh terasa menusuk tulang. Bambang berdiri di depan bus nomor 57 miliknya. Bus itu tua, tetapi penuh kenangan. Ia merawatnya setiap hari hingga selalu tampak bersih. Ia duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Suara mesin menggerung pelan. Di atas dashboard, ada sebuah bingkai foto kecil, foto dirinya bersama Dewi saat mereka berlibur di Pantai Ancol tahun lalu. "Hari ini kerjasama yang baik ya," bisik Bambang pada busnya, sebuah kebiasaan lama.
Halte pertama adalah Terminal Blok M pukul 05.23, bus berangkat tepat waktu. Perasaan mengemudi di jalanan yang masih kosong terasa menyenangkan. Kota ini masih tertidur. Ketika tiba di halte dekat Blok M Plaza, Dewi sudah menunggu. Bambang menghentikan bus dan membuka pintu. Silakan naik, Nona cantik. Pak, bus ini lewat Terminal Central? Itu adalah candaan yang hanya mereka berdua yang tahu. Itu adalah kalimat yang diucapkan Dewi saat pertama kali mereka bertemu. Saat itu, Bambang juga seorang supir bus 57, dan Dewi adalah penumpangnya. Dewi naik ke bus dan duduk di kursi pertama di sisi kiri. Kursi yang selalu ia tempati. Nanti malam mau makan apa? Biar aku yang masak spesial. Dewi tersenyum cerah. Sinar matahari pagi mulai menembus jendela. Pagi yang biasa, seperti pagi-pagi lainnya. Bus tiba di halte Blok M Plaza. Dewi bangkit berdiri dan menatap Bambang. Hati-hati menyetir, ya. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Dewi turun dari bus. Ia berdiri di halte sambil melambaikan tangan. Bambang membalas lambaiannya seraya menjalankan bus. Melalui kaca spion, ia melihat sosok Dewi yang perlahan mengecil. Itulah yang terakhir. Pukul 14.47. Bambang sedang beristirahat setelah menyelesaikan perjalanan siangnya. Ia membuka kotak bekalnya dan melihat catatan dari Dewi. Selamat bekerja, supir bus 57 terbaik. Nanti malam aku masakan yang super enak. Janji. Bambang tersenyum sambil menggigit sepotong tahu isi. Tepat pada saat itu, sebuah siaran darurat terdengar dari radio panggil. Perhatian untuk semua unit. Perhatian untuk semua unit. Telah terjadi kebakaran dan ledakan gas besar di pusat perbelanjaan bawah tanah Blok M Plaza. Saat ini terdapat banyak korban. Tahu isi itu jatuh dari tangan Bambang. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Pusat perbelanjaan bawah tanah Blok M, tempat Dewi bekerja. Bambang mengemudikan busnya seperti orang gila menuju Blok M. Para penumpang berteriak kaget, tetapi ia tidak mendengarnya. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Kumohon, semoga Dewi selamat. Namun, area di sekitar Blok M Plaza sudah seperti medan perang. Asap hitam membubung ke langit. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans meraung-raung. Orang-orang menangis histeris. Bambang meninggalkan busnya dan berlari. Polisi mencoba menghalanginya, tetapi ia menerobos. Dewi, Dewi. Ia berteriak sekuat tenaga hingga tenggorokannya sakit. Namun, tidak ada jawaban. Pintu masuk ke pusat perbelanjaan bawah tanah itu telah runtuh total. Tim penyelamat sedang menyingkirkan puing-puing, tetapi rasanya begitu lambat. Bambang mulai mengangkat bongkahan beton dengan tangan kosong. Kukunya patah dan berdarah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Menjauh dari sini. Berbahaya. Seorang petugas penyelamat menariknya. Namun Bambang kembali menerjang. Istri saya di dalam sana. Dewi ada di sana. 3 hari berlalu. Selama 3 hari, Bambang tidak pernah meninggalkan lokasi. Di antara korban yang berhasil diselamatkan, tidak ada Dewi. Ia tidak ditemukan baik sebagai jenazah maupun sebagai korban luka. Ia seolah lenyap begitu saja. Akan kami proses sebagai orang hilang, kata-kata polisi itu terngiang di telinganya. Orang hilang. Bukan mati, bukan hidup. Hanya, tidak ada. Bambang hancur. Tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia percaya di suatu tempat, Dewi masih hidup, menunggunya. Maka, ia kembali memegang kemudi busnya. Setiap subuh pukul 05.23, ia mengemudikan bus pertama. Di halte dekat Blok M, ia selalu menunggu 30 detik lebih lama, berharap Dewi akan berlari menghampirinya. Pak, kenapa tidak jalan? Tanya penumpang, tetapi ia tidak menjawab. Ia hanya menatap kaca spion, menunggu. Foto Dewi masih ada di dashboardnya. Setiap pagi, Bambang akan berbicara pada foto itu. Hari ini kamu pasti datang, kan? Pasti datang. Rekan-rekannya mengkhawatirkannya. Mereka menjulukinya Bambang penunggu dengan rasa iba. Tapi Bambang tidak bisa berhenti. 10 tahun berlalu.
Musim dingin tahun 2005. Bambang masih mengemudikan bus 57. Rambutnya sudah banyak beruban, dan kerutan di sekitar matanya semakin dalam. Tetapi rutinitasnya setiap subuh pukul 05.23 tidak pernah berubah. Dan hari itu pun tiba. Di subuh yang berkabut, di Terminal Blok M, seorang wanita sedang menunggu bus, 7 Desember 2005, pukul 05.15 subuh. Kabut seolah menelan seluruh kota. Tiba di Terminal Blok M, Bambang mematikan mesin dan menarik napas sejenak. Rutinitas yang sama selama 10 tahun. Tapi hari ini terasa berbeda. Udaranya terasa lain. Di bangku halte terminal, seseorang sedang duduk. Seorang wanita berbalut mantel panjang hitam. Kabut membuatnya tidak terlihat jelas, tetapi siluetnya terasa familiar. Bambang melihat jam. 05.020. 3 menit lagi berangkat. Wanita itu bangkit dan berjalan perlahan ke arah bus. Pintu bus terbuka. Wanita itu menaiki tangga. Saat wajahnya tersinari lampu, Bambang merasa dunianya berhenti. Dewi. Itu jelas wajah Dewi. 10 tahun berlalu, tetapi itu adalah wajah yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Bentuk mata, hidung, bibir, bahkan tahi lalat kecil di tulang pipinya, semuanya masih sama. Dewi? Suara Bambang bergetar. Wanita itu mengangkat kepala dan menatap Bambang. Namun, tatapan matanya benar-benar asing. Tatapan seseorang yang baru pertama kali melihat Bambang. "Maaf, Bapak bicara dengan saya?" Tanya wanita itu dengan ekspresi bingung. "Dewi, ini aku, Bambang. Suamimu?" Bambang bangkit dari kursi pengemudi. Kakinya gemetar. "Maaf, Pak. Nama saya Maya. Sepertinya Bapak salah orang." Wanita itu mundur selangkah, matanya waspada. "Tidak mungkin. Kamu Dewi, istriku." "Pak, saya mohon. Saya bahkan belum pernah menikah." Suara wanita itu bergetar. Ia tampak ketakutan. Tetapi Bambang yakin. Suara ini, intonasi ini, bahkan kebiasaan mengangkat alis kanan sedikit saat gugup, semuanya adalah Dewi. "Bus ini, lewat terminal sentral?" Wanita itu tiba-tiba bertanya, seolah ingin mengakhiri percakapan. Seketika, hati Bambang hancur berkeping-keping. Pertanyaan itu. Pertanyaan yang sama persis yang diucapkan Dewi setiap pagi 10 tahun yang lalu. Dengan nada dan ritme yang sama. Iya, lewat, jawab Bambang dengan susah payah. Wanita itu masuk dan duduk di kursi pertama di sisi kiri. Air mata mengalir di pipi Bambang. Kursi itu, kursi yang sama yang diduduki Dewi setiap hari selama 7 tahun. Wajahnya Dewi, suaranya Dewi, kebiasaannya Dewi. Tapi di matanya, eksistensi Bambang tidak ada. Bus pun berangkat. Bambang memegang kemudi dengan tangan gemetar. Ia terus menatap wanita itu melalui kaca spion. Wanita itu hanya memandang keluar jendela, seperti yang selalu ia lakukan. Saat melewati jembatan Semanggi, wanita itu tiba-tiba memegangi kepalanya. "Ah," ia mengerang pelan. Bambang segera menghentikan bus. "Anda tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa. Kepala saya kadang-kadang begini." Terutama di jam-jam seperti ini, wanita itu memijat pelipisnya. Keringat dingin membasahi dahinya. "Harus ke rumah sakit." "Tidak perlu, Pak. Sebentar lagi juga hilang." Wanita itu melambaikan tangannya. Gerakan tangan itu pun sama persis dengan milik Dewi. Semakin dekat dengan kawasan Sudirman, ekspresi wanita itu menjadi gelisah. Ia mengetuk-netukkan jarinya di lutut. Kebiasaan Dewi saat ia gugup, halte berikutnya, Sudirman, suara pengumuman otomatis terdengar. Wanita itu langsung melompat berdiri dan bergegas turun dari bus, seolah melarikan diri dari tempat yang menakutkan. Bambang hanya bisa menatapnya termangu. Sudirman. Dekat dengan Blok M, tempat tragedi itu terjadi, tempat Dewi menghilang. Keesokan harinya, wanita itu muncul lagi. "Pak, bus ini lewat terminal sentral?" Pertanyaan yang sama. Bambang sekarang yakin. Dewi telah kehilangan ingatannya. "Hari ini datang lagi?" "Ya," sapa Bambang hati-hati. "Iya, Pak.
Harus kerja. Kerja di mana? Kalau boleh tahu, di toko swalayan sejahtera, di daerah Kuningan. Kasir supermarket. Pekerjaan yang sama dengan Dewi. Seminggu berlalu. Bambang mencoba mengajak bicara sedikit demi sedikit setiap hari, tetapi wanita yang mengaku bernama Maya itu tetap waspada. Suatu hari, Maya menjatuhkan buku catatannya. Saat Bambang hendak mengambilkannya, ia melihat tulisan di dalamnya. Kenapa aku hanya ingin naik bus 57? Kenapa bus lain terasa membuatku cemas? Kenapa kursi pertama di sisi kiri ini terasa begitu nyaman? Kenapa wajah bapak supir itu tidak terasa asing? Jantung Bambang berdebar kencang. Alam bawah sadarnya mengingat. Itu buku saya. Maya merebutnya dengan cepat. Apakah Anda kehilangan ingatan? Pertanyaan Bambang membuat Maya menatapnya dengan mata terbelalak. Kenapa? Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena saya melihat tulisan Anda. Anda sedang mencari sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu. Maya menggigit bibirnya. Matanya goyah. Saya tidak bisa mengingat dengan baik kejadian 5 tahun yang lalu. Katanya saya pernah mengalami kecelakaan. Tapi tidak apa-apa. Saya bahagia sekarang. Itu bohong. Bambang tahu. Itu bukan tatapan mata orang yang bahagia. Hari itu, Bambang mengikutinya. Ia meminta bantuan supir pengganti dan diam-diam membuntuti Maya, toko swalayan sejahtera. Maya sedang bekerja di kasir. Gerakannya cekatan, tetapi ekspresinya kosong. Lalu, seorang pria muncul. Pria berusia pertengahan 40-an yang berpenampilan rapi. Di papan namanya tertulis Hendra, manajer toko. Maya, sudah waktunya minum obat, kata Hendra sambil memberikan segelas air dan beberapa butir pil. Maya menerimanya tanpa protes. Hari ini naik bus lagi? Sudah kubilang biar aku yang antar. Kenapa masih nekat naik bus subuh-subuh yang berbahaya itu? Hendra meletakkan tangannya di bahu Maya. Sentuhan yang terasa posesif. Aku suka naik bus, Mas, terutama bus 57. Supir bus itu, apa dia bicara yang aneh-aneh lagi hari ini? Suara Hendra menajam. Dia hanya terus memanggilku dengan nama lain. Dewi. Bagaimana perasaanmu saat mendengar nama itu? Tidak tahu. Tapi aneh. Rasanya dadaku sakit. Wajah Hendra mengeras. Jangan naik bus itu lagi. Mulai besok, aku yang akan mengantarmu. Tidak mau. Maya tiba-tiba berteriak. Lalu ia menutup mulutnya dengan ekspresi kaget. Maaf, Mas. Aku tidak tahu kenapa aku begitu. Bambang mengepalkan tangannya. Pria itu telah mengurung Dewi. Sepertinya ia menggunakan obat untuk menghalangi ingatannya. Keesokan subuhnya, Bambang membuat keputusan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat Maya naik ke bus, Bambang berkata, hari ini, saya ingin bicara dengan Anda tentang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tanggal 15 Februari 1995, terjadi ledakan di pusat perbelanjaan bawah tanah Blok M. Seketika, wajah Maya menjadi pucat pasi. Hari itu, istri saya ada di sana. Seorang wanita bernama Dewi. Dewi. Maya mengulang nama itu. Tiba-tiba ia mencengkeram kepalanya. Aduh, kepala saya sakit sekali. Bambang melompat dari kursi pengemudi dan memeluk wanita itu. Dewi, tenanglah. Ada aku di sini. Bambang ada di sini. Wanita itu gemetar dalam pelukan Bambang. Lalu ia berbisik lirih, Bambang. Kim. Bambang. Kenapa nama ini terasa begitu sakit? Kenapa terasa begitu kurindukan? Air mata mengalir. Dari mata wanita itu, dan juga dari mata Bambang. Saat itu adalah momen pertama kalinya, ia memeluk Dewi kembali setelah 10 tahun, meskipun Dewi tidak mengingatnya. Malam itu Bambang tidak bisa tidur. Ia telah bertemu kembali dengan Dewi, tetapi Dewi tidak mengenalnya. Yang lebih menyakitkan adalah kehadiran pria bernama Hendra. Obat yang ia berikan pada Dewi, tatapan posesifnya, ada sesuatu yang jelas ia sembunyikan. Keesokan harinya, Bambang menyelesaikan pekerjaannya lebih awal.
Ia langsung menuju toko swalayan sejahtera. Ia memutuskan untuk menemui Hendra secara langsung. Ia menunggu di depan kantor manajer. Sekitar pukul 6 sore. Hendra keluar. Pak Hendra. Hendra menoleh. Tatapannya tajam. Anda siapa? Saya Bambang, supir bus 57. Saya ingin bicara tentang Maya, atau lebih tepatnya, Dewi. Wajah Hendra menegang. Ia menatap Bambang lama, lalu menghela napas. Saya tahu hari ini akan datang. Mereka berdua pergi ke sebuah kafe di sebelah supermarket. Bagaimana Anda bisa tahu? Hendra membuka percakapan. Suaranya terdengar lelah. Dia istri saya, yang hilang dalam tragedi 10 tahun lalu. Bambang mengeluarkan foto dari dompetnya. Foto pernikahan mereka. Mata Hendra goyah. Anda sudah tahu sejak awal, kan, siapa dia sebenarnya? Hendra meletakkan cangkir kopinya. Tangannya bergetar. 10 tahun yang lalu. Saya juga ada di lokasi ledakan itu. Bambang menatap Hendra dengan kaget. Istri saya juga bekerja di sana. Di salah satu toko pakaian. Suara Hendra bergetar. Saya juga berlari seperti orang gila mencarinya. Sama seperti Anda. Lalu di antara reruntuhan, saya menemukan seorang wanita. Dewi. Ya. Dia pingsan. Wajahnya berlumuran darah, seluruh tubuhnya penuh luka. Awalnya saya kira dia istri saya. Postur tubuhnya mirip, gaya rambutnya juga. Hendra memejamkan mata, seolah ingatan hari itu masih begitu jelas. Saya membawanya ke rumah sakit. Ketika dia sadar, dia tidak ingat apa-apa. Namanya, keluarganya, tidak ada sama sekali. Jadi Anda menyembunyikannya? Istri orang lain? Suara Bambang bercampur amarah. Hendra mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Awalnya tidak. Saya benar-benar ingin membantunya. Saya bahkan melapor ke polisi untuk mencari identitasnya. Tapi, Hendra berhenti. Menyeka air matanya dengan tangan gemetar. Jenazah istri saya ditemukan 3 hari setelah kejadian. Dan malam itu, dia, Dewi, memegang tangan saya dan berkata, "Tolong jangan tinggalkan saya." Saya takut. Bahu Hendra terguncang. Saat itu, saya sepertinya sudah gila. Saya berpikir, setidaknya saya harus melindungi orang ini. Saya tidak bisa melindungi istri saya, tapi mungkin saya bisa melindungi dia. Tapi itu kejahatan. Teriak Bambang. Pengunjung kafe menoleh. Hendra menunduk dalam-dalam. Saya tahu. Tidak ada pembenaran. Tapi ini 10 tahun. Selama 10 tahun kami hidup bersama. Aku membuatkannya sarapan, merawatnya saat sakit, menenangkannya saat mimpi buruk. Suara Hendra pecah. 3 tahun pertama, dia sangat cemas. Setiap malam mimpi buruk. Dia akan berteriak, "Bambang, tolong aku." Jadi, saya memberinya obat resep dari dokter. Obat penenang dan obat tidur. Jadi obat itu yang menghalangi ingatannya? Bukan. Obat itu hanya mengurangi kecemasannya. Ingatannya ia blokir sendiri. Karena terlalu menyakitkan. Hendra mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari sakunya. Ini buku harian yang ia tulis di awal-awal. Lihatlah. Bambang mengambil buku itu dan membukanya. Itu adalah tulisan tangan Dewi. Siapakah aku? Kenapa aku begitu takut? Suara ledakan, jeritan, suara reruntuhan. Kenapa terus terdengar? Nama Bambang, angka 57 suara mesin bus. Kenapa semua itu membuatku sakit? Air mata Bambang menetes. Dewi juga berusaha untuk mengingatnya. Setiap hari, lanjut Hendra. Tapi setiap kali ingatannya muncul, ia akan mengalami serangan panik. Jadi saya menciptakan ingatan baru untuknya. Ingatan baru? Nama Maya. Seorang yatim piatu yang dulu saya sponsori. Saya menciptakan latar belakang itu. Dan kami mulai hidup bersama. Hendra terisak. Saya tahu ini dosa. Tapi saat dia tersenyum, saat dia makan, saat dia hidup normal, itu terasa sangat berharga. Kekosongan yang ditinggalkan istri saya seolah sedikit terisi.
Bambang mengepalkan tangannya. Tapi dia bukan istrimu. Saya tahu. Hendra tiba-tiba berteriak, lalu roboh dalam isak tangis. Setiap malam saya sadar akan hal itu. Setiap malam dia memanggil namamu. Bambang, hati-hati menyetir. Iya, bus pertama pasti ngantuk. Dia mengigau seperti itu. Bahkan kadang-kadang, saat menatap wajahku, dia memanggilku, Mas Bambang. Hendra menutupi wajahnya dengan tangan. Tahukah Anda betapa menyedihkannya saya saat itu? 10 tahun hidup bersama, tapi setiap hari saya harus menerima kenyataan bahwa di dalam hatinya hanya ada Anda. Lalu kenapa tidak kau lepaskan dia? Saya takut. Takut ditinggal sendirian lagi. Takut makan sendirian di rumah yang kosong. Takut pagi hari tidak ada yang mengucapkan, aku berangkat dulu ya. Hendra mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Ini kunci gudang di rumah saya. Di sana ada barang-barangnya. Barang-barang dari 10 tahun yang lalu. Yang saya temukan di lokasi kejadian. Bambang menerima kunci itu. Kenapa baru sekarang kau berikan? Saya sudah tidak tahan lagi. Berbohong setiap hari. Berpura-pura bahwa dia mencintai saya. Kemarin dia bertanya, Mas, kenapa aku tidak bisa mencintaimu? Hendra menatap lurus ke mata Bambang untuk pertama kalinya. Bawa dia pergi. Kumohon, sebelum semuanya terlambat. Saya juga ingin melepaskannya sekarang. Malam itu, Bambang pergi ke gudang rumah Hendra. Begitu pintu dibuka, aroma debu menyengat. Ia menyalakan lampu. Di salah satu sudut, tumpukan kotak kardus tersusun. Ia membuka kotak pertama, dompet Dewi, cincin kawin mereka, dan kalung pemberian Bambang. Di bagian dalam cincin, terukir Bambang, Dewi, 12 Mei 1988. Kotak kedua berisi buku harian. Buku harian yang ditulis hingga pagi hari sebelum kejadian. 15 Februari 1995. Hari ini aku ingin memasak makan malam spesial untuk Bambang. Akhir-akhir ini ia terlihat sangat lelah. Aku harus mengatakan aku mencintainya. Bambangku yang setiap hari mengemudikan bus pertama. Kamu sungguh hebat. Bambang memeluk buku harian itu dan menangis. Kotak ketiga berisi foto-foto dan catatan medis. Nama pasien, tanpa nama. Tanggal, 15 Februari 1995. Diagnosis, gangguan stres pasca trauma akut, amnesia disosiatif. Wali, Hendra. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Siapa di sana? Itu Dewi. Ia berdiri di ambang pintu gudang. Kenapa Anda di sini? Mas Hendra di mana? Bambang bangkit. Di tangannya, tergenggam cincin kawin mereka. Dewi, apa kau ingat ini? Dewi melihat cincin itu. Seketika, sorot matanya berubah. Cincin itu, aku pernah melihatnya. Dalam mimpi, bukan. Bukan mimpi, Dewi terhuyung. Bambang berlari dan menopangnya. Bambang, Bambang. Bus 57. Bus pertama. Gumam Dewi. Lalu tiba-tiba, ia menangis sejadi-jadinya. Kenapa sakit sekali? Kenapa melihatmu membuat hatiku seperti tercabik-cabik? Kenapa waktu 10 tahun ini terasa kosong? Saat itu Hendra menuruni tangga. Matanya bengkak. Akan kuceritakan semuanya, Maya. Tidak. Dewi. Hendra menceritakan seluruh kebenarannya. Dari hari kecelakaan hingga 10 tahun kebersamaan mereka. Dewi terduduk lemas di lantai karena syok. Jadi, aku benar-benar Dewi, istri orang ini, dan kau. Kau telah membohongiku selama 10 tahun, Hendra berlutut. Maafkan aku, tolong maafkan aku, tapi aku mencintaimu, dengan tulus. Dewi menatap Hendra. Tatapan yang bercampur antara amarah dan iba. Aku tahu kau menyayangiku. Tapi itu bukan cinta. Itu adalah kesepian. Dewi menoleh ke arah Bambang. Dan aku. Sepertinya aku mencintai orang ini. Meskipun ingatanku hilang, hatiku mengingatnya. Pada saat itu, Dewi kehilangan kesadarannya. Lampu putih di ruang gawat darurat terasa dingin. Bambang duduk di kursi lorong, menggenggam erat cincin kawin Dewi.
Hendra berdiri bersandar di dinding. Keheningan yang berat menyelimuti kedua pria itu. Seorang dokter keluar. Keluarga pasien. Bambang dan Hendra bangkit bersamaan. Setelah saling pandang, Hendra mundur selangkah. "Saya suaminya," kata Bambang. Kata-kata yang baru bisa ia ucapkan setelah 10 tahun. Pasien mengalami reaksi stres akut. Guncangan akibat ingatan yang tertekan tiba-tiba muncul ke permukaan. Sekarang kondisinya sudah stabil. Apakah ingatannya akan kembali, Dok? Butuh waktu. Jangan dipaksa. Bisa lebih berbahaya. Biarkan ingatannya muncul secara alami ketika pasien sudah siap menerimanya. Setelah dokter pergi, Bambang masuk ke kamar perawatan. Dewi sedang tertidur. Wajahnya terlihat damai, seperti pagi hari 10 tahun yang lalu. Pukul 4 subuh. Dewi membuka mata. Ia melihat Bambang tertidur di kursi dengan posisi duduk. Dewi menatapnya dalam diam. "Jadi orang ini suamiku." Wajah yang asing, tetapi anehnya terasa menenangkan. Urat-urat di punggung tangannya, jari-jarinya yang kasar, rambutnya yang mulai memutih. 10 tahun waktu terlihat di sana. "Sudah bangun?" Bambang membuka matanya. Suaranya terdengar hati-hati. "Iya." "Jam berapa sekarang?" "Pukul 4.20. Sudah waktunya bus pertama." "Ya." Dewi mengatakannya tanpa sadar, lalu memasang ekspresi kaget. "Bagaimana aku bisa tahu?" "Alam bawah sadarmu yang mengingat. Kamu selalu membangunkanku jam segini." Bambang tersenyum kecil. "Ceritakan tentangku." "Tentang kita," pinta Dewi pelan. Bambang mulai bercerita perlahan. Dari pertemuan pertama mereka, pernikahan, kehidupan sehari-hari yang sederhana, hingga pagi hari itu. "Kamu jago sekali masak sop buntut. Setiap pagi kamu selalu menyelipkan catatan di kotak bekalku. Biasanya kamu menulis, 'Selamat bekerja, supir bus 57 terbaik.'" Air mata mengalir di pipi Dewi. "Kenapa aku tidak ingat sama sekali?" Padahal kedengarannya begitu bahagia. "Tidak apa-apa. Pelan-pelan pasti akan kembali." Saat itu, pintu kamar terbuka. Hendra masuk membawa sebuah tas kecil. "Aku datang untuk memberikan ini." Hendra menyerahkan tas itu. Ini buku-buku harian yang ditulis Dewi selama 10 tahun. Awalnya hanya 1 baris sehari, tapi lama-lama jadi cukup banyak. Dewi membuka buku harian itu. Di halaman pertama, tertulis dengan gemetar, "Namaku Maya." Tapi kadang-kadang nama lain muncul. "Dede Dewi, kenapa tidak bisa kuselesaikan?" Semakin jauh ia membalik halaman, tulisannya semakin stabil, tetapi isinya selalu mirip. "Hari ini jantungku berdebar mendengar suara bus. Melihat angka 57 membuatku ingin menangis. Kenapa? Aku bermimpi. Seseorang memanggilku, Dewi. Suaranya hangat. Saat bangun, bantalku basah." Bambang menangis membaca buku harian itu. Ia bisa merasakan betapa Dewi merindukannya. "Maafkan aku," Hendra tiba-tiba balutut. "Aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku sungguh minta maaf. Aku telah mencuri waktu kalian." Dewi menatap Hendra dengan tatapan rumit. "Berdirilah. Anda juga korban. Korban dari tragedi itu. Dan Anda telah merawat saya selama 10 tahun. Meskipun itu kebohongan, entah apa yang akan terjadi padaku tanpamu." Hendra mengangkat kepala. Matanya merah. "Sekarang kembalilah ke tempat kalian seharusnya. Kalian berdua." Keesokan paginya, Dewi diizinkan pulang. Bambang bertanya dengan hati-hati, "Mau kemana? Rumah kita masih sama seperti dulu. Ada tempat yang ingin kudatangi lebih dulu." "Di mana?" "Bus 57. Bambang menatap Dewi dengan kaget. "Aku merasa, kalau naik bus itu, mungkin ada sesuatu yang akan kuingat." Sore itu, Bambang secara khusus mengemudikan bus 57. Meskipun bukan jam kerjanya, rekan-rekannya memakluminya. Terminal Blok M. Dewi naik ke bus. "Pak, bus ini lewat Terminal Central?" Pertanyaan itu membuat dada Bambang terasa hangat. "Iya, Nona. Lewat. Dan akan lewat selamanya." Dewi duduk di kursi pertama di sisi kiri. Bus mulai berjalan. Jalan yang familiar,
Pemandangan yang familiar. Saat melintasi jembatan Semanggi, Dewi tiba-tiba berdiri. Kamu melamarku di sini. Bambang mengerem mendadak. Kamu ingat? Iya. Kamu mengeluarkan cincin di dalam bus ini. Semua penumpang bertepuk tangan. Aku malu, tapi aku bahagia. Dewi tertawa. Tawa yang tulus setelah 10 tahun. Bus kembali berjalan. Halte Sudirman, Monas, dan halte berikutnya, Blok M. Saat pengumuman itu terdengar, wajah Dewi menjadi pucat. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Tidak, jangan ke sana, teriak Dewi. Bambang menghentikan bus dan berlari ke arah Dewi. Tenang, ada aku di sini. Sekarang sudah aman. Dewi memeluk Bambang erat. Aku dengar suara ledakan. Jeritan orang-orang. Suara reruntuhan. Itu semua sudah berlalu. Itu kejadian 10 tahun yang lalu. Bambang memeluk Dewi dan menenangkannya. Lalu, sebuah keajaiban terjadi. Bambang. Dewi untuk pertama kalinya memanggil namanya tanpa Pak. Bambang. Aku takut. Hari itu aku kira aku akan mati. Aku tahu. Aku juga. Maafkan aku. Karena tidak bisa kembali selama 10 tahun. Katanya kau mencariku setiap hari. Menungguku setiap hari, isak Dewi. Aku juga mencarimu. Meskipun tidak ingat, setiap hari aku mencari bus 57. Mereka berdua menangis lama di dalam bus yang kosong itu. Saat itu, Hendra naik ke bus. Ada hal terakhir yang ingin kukatakan. Hendra memberikan sebuah amplop pada Dewi. Ini surat keterangan dari rumah sakit. Dengan nama asli Dewi. Dan semua catatan selama 10 tahun terakhir. Kenapa? Kembalilah menjadi Dewi. Maya tidak pernah ada sejak awal. Hendra menatap Bambang. Dan ini, sebagai permintaan maafku. Ia memberikan amplop lain. Di dalamnya ada buku tabungan. Ini gaji Dewi selama 10 tahun bekerja. Sudah saya hitung ulang dengan layak. Kami tidak bisa menerima ini, tolak Bambang. Tetapi Hendra menggeleng. Tolong terima. Dengan begitu, rasa bersalahku bisa sedikit berkurang. Hendra hendak turun dari bus, lalu berhenti. Dewi, berbahagialah. Kali ini, berbahagialah dengan sungguh-sungguh. Lalu Hendra pergi. Punggungnya yang berjalan menjauh di tengah gerimis terlihat begitu sepi. Dewi menggenggam tangan Bambang. Ayo kita pulang ke rumah. Zonggu? Iya. Pulang ke rumah setelah 10 tahun. Bambang kembali duduk di kursi pengemudi. Bus pun berangkat. Halte berikutnya, rumah kita, kata Bambang main-main melalui mikrofon. Dewi tertawa. Pak supir, tidak ada halte seperti itu. Mulai sekarang ada. Halte yang akan mengantarkanmu pulang setiap hari. Matahari mulai terbenam. Sinar senja mewarnai bagian dalam bus. Penantian 10 tahun telah berakhir. Saat tiba di depan rumah, Dewi tidak bisa turun. Rumah yang asing. Katanya ini rumahnya, tapi ia sama sekali tidak ingat. Pelan-pelan saja. Bambang menggenggam tangan Dewi. Tangan yang hangat. Dewi menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu gerbang. Memasuki rumah, Dewi mengamati ruang tamu dengan hati-hati. Semuanya terasa asing. Dapurnya di mana? Bambang menunjukkannya. Di sini. Dewi masuk ke dapur. Matanya tertuju pada sebuah panci tua di sudut. Saat tangannya menyentuh panci itu, sesuatu yang samar terasa. Panci ini. Sepertinya ini panci untuk sop buntut. Benar. Panci yang setiap hari kamu pakai. Apa masakanku enak? Paling enak sedunia. Dewi menunduk. Maaf, aku tidak ingat apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti juga ingat lagi. Bambang memeluk Dewi. Malam itu, mereka duduk di sofa ruang tamu. Keheningan yang canggung menyelimuti. Selama 10 tahun, bagaimana kau hidup? Tanya Dewi hati-hati. Ia masih menggunakan bahasa formal. Setiap hari menyetir bus. Rute yang sama, jam yang sama, jawab Bambang pelan. Hanya itu. Bekerja, pulang, makan sendirian, tidur.
Dewi menggenggam tangan Bambang. Pasti kesepian, ya? Iya. Sangat kesepian. Keesokan paginya. Pukul 04.30, alarm berbunyi. Saat Bambang bangun, Dewi ikut bangun. Hari ini bus pertama juga? Iya. Bolehkah aku ikut? Bambang menatap Dewi dengan heran. Kalau naik bus, sepertinya aku akan ingat lebih banyak. Dalam perjalanan ke depo bus, Dewi menggandeng lengan Bambang, seperti 10 tahun yang lalu. Saat berdiri di depan bus 57, Dewi berkata, "Bus ini yang mempertemukan kita kembali, ya?" "Betul. Bus yang baik hati." Bambang mengelus badan bus. Halte pertama, Terminal Blok M. Para penumpang subuh mulai naik satu persatu. Dewi duduk di kursi paling depan, menatap Bambang. Gagah sekali. 10 tahun berlalu, justru membuatnya tampak lebih berwibawa. Caranya mengemudi dengan serius, keramahannya menyapa penumpang. Itulah Bambang. Saat melewati kawasan Blok M, Dewi yang sedang memandang keluar jendela tiba-tiba memegangi dadanya. Di sini, ada sesuatu yang terjadi di sini. Pikirkan pelan-pelan. Sesuatu yang menakutkan. Aduh, kepalaku sakit. Bambang menghentikan bus. Jangan dipaksa. Hari ini kita pulang saja, ya? Tidak. Aku ingin di sini lebih lama. Rasanya ada sesuatu yang akan muncul. Tapi hari itu, tidak ada ingatan lain yang kembali. Seminggu berlalu. Setiap hari, sedikit demi sedikit, ingatannya kembali. Suatu hari ia teringat lauk kesukaan Bambang, di hari lain, ia teringat pantai yang pernah mereka kunjungi bersama. Mas Bambang, panggilannya masih formal, tetapi mulai terasa lebih santai. Hari ini aku mau coba masak sop buntut. Zonggu? Dewi mengeluarkan panci tua itu. Tangannya bergerak dengan sendirinya. Memotong sayuran. Memasukkan daging. Dan mulai merebus. Sepertinya tubuhku yang mengingatnya. Setelah dicicipi, rasanya ada yang kurang. Sepertinya dulu, aku menambahkan sedikit gula. Benar. Itu resep rahasiamu. Seru Bambang gembira. Dewi pun tersenyum kecil. Sebulan berlalu. Suatu pagi, Dewi tiba-tiba berkata, "Bambang." Untuk pertama kalinya ia menggunakan bahasa yang akrab. Bambang menatapnya kaget. Kenapa aku? Tidak apa-apa. Memang biasanya begitu. Bambang, kenapa panggilan ini terasa begitu alami? Air mata mengalir di pipi Dewi. Kita benar-benar suami istri. Ya, aku benar-benar istrimu. 3 bulan berlalu. Ingatan Dewi mulai tersusun seperti kepingan puzzle. Belum sempurna, tetapi kepingan-kepingan penting telah kembali. Suatu hari, sebuah surat datang dari Hendra. Apa kabar? Saya sudah pindah ke kota kelahiran saya di Yogyakarta. Saya membuka toko kecil. Mencoba memulai hidup baru. Saya dengar ingatan Dewi perlahan kembali. Syukurlah. Sungguh, saya bersyukur. Saya minta maaf. Dan terima kasih. Terima kasih telah memaafkan saya. Dewi membaca surat itu dan menghela napas. Aneh. Ya, orang yang hidup bersamaku selama 10 tahun, tapi justru ingatan tentangnya yang paling kabur. Mungkin itu lebih baik. Dia juga orang yang malang. Sama sepertiku, orang yang terluka. Dewi mengambil pulpen dan menulis balasan singkat. Semoga Anda baik-baik saja. Kami mendukung awal baru Anda. Berbahagialah. Musim Semi 2006. Dewi sudah bisa memasak sop buntut dengan sempurna. Ia juga kadang-kadang menulis catatan di kotak bekal. Selamat bekerja, supir bus terbaik. Memang tidak sepenuhnya sama seperti dulu, tetapi tidak apa-apa. Mereka bisa menciptakan kenangan baru. Bambang memutuskan untuk pensiun. Ia akan meninggalkan perusahaan bus tempatnya bekerja selama 30 tahun. Di hari terakhirnya bekerja, semua rekannya mengantarnya. Selamat, Bang Bambang. Bambang penunggu akan menjadi legenda. Dewi datang membawa seikat bunga. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Supir. Tugasnya belum selesai, Bambang tersenyum. Ini baru permulaan. Perjalanan kita berdua.
Untuk terakhir kalinya, ia mengemudikan bus 57. Dari Blok M hingga Kota Tua. Dewi tetap duduk di kursi pertama di sisi kiri. Saat tiba di terminal terakhir, Bambang mengambil mikrofon. Para penumpang sekalian, saya Bambang, supir bus 57 selama 30 tahun. Hari ini adalah hari terakhir saya beroperasi. Terima kasih atas segalanya. Para penumpang di dalam bus bertepuk tangan. Lalu Bambang menatap Dewi. Saya ingin berterima kasih kepada istri saya yang telah menunggu selama 10 tahun. Dewi bangkit dan menghampiri Bambang. Ia memeluknya. Para penumpang bersorak. Setelah ini mau apa? Tanya Dewi. Entahlah. Minum kopi denganmu setiap pagi, jalan-jalan, nonton film. Apa tidak akan bosan? Untuk melakukan semua hal yang tidak bisa kita lakukan selama 10 tahun, 100 tahun pun tidak akan cukup. Mereka berdua tertawa. Kembali ke depo, Bambang mengelap bus 57 untuk terakhir kalinya. Ia melepas foto Dewi yang tertempel di dashboard. Tidak perlu foto lagi. Wujud aslinya sudah ada di sampingku. Dewi menggandeng lengan Bambang. Ayo pulang. Ayo pulang. Saat mereka melangkah meninggalkan depo, bus 57 tiba-tiba membunyikan klaksonnya. Bukan karena ada yang menekan. Mungkin hanya angin. Tapi Bambang dan Dewi tahu. Bus itu sedang mengucapkan selamat tinggal. Salam perpisahan dari bus yang mengetahui penantian dan kerinduan 10 tahun mereka. Matahari terbenam. Senja mewarnai seluruh dunia dengan warna kemerahan. Bambang dan Dewi berjalan berdampingan. Menuju rumah. Menuju awal yang baru.